Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la istajabu laha. Bahwa semuanya para jamaah Masjid Al-A'raf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, mari kita sama-sama selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, mulai dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang lebih agung fadilahnya dan yang paling besar keutamaannya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan semuanya itu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali, bermuwajahah, bertatap muka di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Al-A'raf, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga dengan ini semuanya menjadikan timbangan amal pemberat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Serta mudah-mudahan dengan ini semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini semuanya, dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ilmu yang kita dalami, menjadikan mudah dalam kehidupan kita karena dengan ilmu itu tadi. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita yang namanya hidayah dan petunjuk, mungkin saat ini kita tidak berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita berada di luar sana, kita mengerjakan sesuatu perbuatan yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat petunjuk dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang mana dengan berkumpulnya kita orang soleh itu, yang awalnya kita cinta dunia, yang awalnya kita cinta pangkat, jabatan, tetapi ketika kita dikumpulkan oleh orang-orang soleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita kepada akhirat tumbuh. Dan inilah jamaah sekalian yang perlu kita pupuk, yang perlu kita istiqomah. Karena ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan ilmu.
melainkan amal yang kita kerjakan selama di dunia. Maka dari itu sisa-sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, mari kita sama-sama pergunakan meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan cuplikan dari ceramahnya dai sejuta umat, Pak ya. Mungkin panjenengan semuanya tidak asing mendengar dai sejuta umat, yaitu siapa Pak? Zainuddin MZ. Masya Allah ya. Beliau sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga husnul khatimah, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpesan di cuplikan ceramahnya itu, wahai anak muda, ya meskipun kita umurnya sudah ada yang mungkin 50 tahun Pak ya, 40, 45 tahun, tapi kita disebut sebagai pemuda. Karena apa? Jiwa semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luntur, tidak pernah surut. Beliau berpesan, wahai anak muda, berfikirlah kamu di waktu pagi, ya. Berfikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah kamu di waktu sore, tidurlah kamu di waktu malam. Subhanallah Pak. Ajib kata-kata beliau. Ya, saya ulangi, wahai anak muda, berfikirlah kamu di waktu pagi, ya, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah kamu di waktu sore, tidurlah kamu di waktu malam. Ini cuplikan dari ceramahnya beliau. Maksudnya apa? Wahai anak muda, berfikirlah kamu di waktu pagi. Artinya selama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kesempatan, waktu luang, mari kita sama-sama pergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang saat ini kita lakukan adalah menuntut ilmu. Berfikirlah kamu di waktu pagi. Artinya kita dituntut dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, belajar agama. Dan menuntut ilmu ini, kata Allah, tidak memandang apakah dia masih muda, masih dewasa, remaja, tua, dan seterusnya. Selama dia masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya kesempatan waktu luang, maka pergunakanlah itu semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah kamu di waktu pagi. Yang kedua kata beliau, wahai anak muda, bekerjalah kamu di waktu siang. Artinya apa jamaah sekalian? Setelah kita belajar, ya setelah kita mendalami ilmu, kemudian kita memperoleh ilmu, mendapatkan ilmu, maka perintah selanjutnya adalah kata Allah, suruh mendakwahkan, Pak. Suruh mendakwahkan, suruh menyampaikan atas ilmu yang kita peroleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena luar biasa Pak, ketika seseorang itu berdakwah, ya berdakwah itu bukan saja di mimbar, enggak Pak, bukan saja di bangku sekolah, enggak, tapi dimanapun kita berada, kita diperintahkan, bahkan dituntut, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk menyampaikan yang itu katanya dengan Islam, pemahaman kita. Kata Rasulullah, ya, bagi kita, bagi seorang yang dia yang berdakwah
maka dia mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah yang pertama. Dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Selanjutnya, fadilah selanjutnya adalah ketika orang itu berdakwah, dia didoakan, Pak. Didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Bahkan binatang pun yang tinggal di lautan yang paling dalam, yang gelap gulita itu mendoakan kita, Pak. Mendoakan kepada orang-orang yang senantiasa mengajak ke kebaikan, menyeru kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita lihat ya, Masya Allah, perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW, Pak, itu sangat luar biasa. Hidupnya beliau adalah untuk dakwah. Dakwah yang bagaimana? Dakwah yang bisa bagaimana seorang ini, bagaimana Islam ini bisa tersebar di seluruh penjuru dunia, bisa diamalkan ke penjuru alam. Artinya apa? Artinya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau kita baca sirah, subhanallah, di sana banyak sekali ujian-ujian ataupun rintangan-rintangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama tadi, orang yang berdakwah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Kemudian yang kedua, mendapatkan doa dari penduduk langit dan bumi. Selanjutnya adalah fadilah orang yang berdakwah, dia mendapatkan doa khusus dari Rasulullah SAW. Itu saking betapa cintanya Rasulullah SAW, ya, mencintai kita, mencintai umatnya, bahwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah muqaddimah dari pembahasan kita malam ini, bagaimana kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi, berfikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah kamu di waktu sore, Pak. Artinya ketika kita sudah tidak mampu berdakwah, sudah sepuh, sudah tidak kuat jalan, maka seluruh perbuatan kita yang kita kerjakan tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdakwah itu, ketika kita sudah tidak mampu, kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, ya, ketika dia sudah kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa wafat yang husnul khatimah. Allahumma amin. Tapi jamaah sekalian, kalau ketika dia di masa kanak-kanak, di masa kecil, tidak mau belajar, tidak mau mendalami ilmu, ya, tidak mau belajar agama, maka ketika dia remaja, dia bingung, Pak. Dia bingung, ini hidupnya tuh mau kemana? Karena tidak adanya ilmu, sehingga dia tuh mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan. Ketika masa remajanya bingung, maka di hari tua orang itu terlunta-lunta. Ketika sudah terlunta-lunta masa tuanya, maka
Bisa dibayangkan bagaimana dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa ilmu apapun. Maka menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi kita, yang itu Allah berikan kepada kita semuanya berupa waktu, kesempatan, dan waktu luang, kesehatan. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pesannya dari beliau dari sejuta umat, yaitu Zirul MZ ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari nasihatnya beliau. Nah, kemudian di sini ada orang tua kami yang bernama Ustadz Zul ya. Beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbagi ilmu, Pak ya, berbagi ilmu. Dan untuk materi yang kita sampaikan dan kita pelajari adalah kitab Minhajul Muslim. Betul Pak? Minhajul Muslim, bab tentang Adam. Betul Pak ya? Kalau Pak Supri, Ustaz Supri, beliau kitabnya sama, namun pembahasannya akidah. Begitu. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Baik jamaah sekalian, ya, sekarang kita masuk ke bab yang ke-8 Pak, yaitu terkait dengan adab kita ketika duduk di majelis Pak. Ketika kita duduk di majelis, subhanallah Pak ya. Jadi seseorang yang hidup di dunia ini terikat Pak, terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ketika orang itu dia hidup di dunia, maka tidak bisa berbuat seenaknya Pak. Tidak bisa berbuat seenaknya, tapi apa? Terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pendidikan itu ada aturannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada perdagangan, ekonomi, semuanya. Ya, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya ada aturannya, ada adabnya. Maka ketika seseorang muslim itu dia berpegang kepada pedoman agama Islam, mempunyai wawasan-wawasan yang luas, insya Allah, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah pribadi-pribadi yang bertakwa, yang soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat Pak, di zaman sekarang ini luar biasa dahsyatnya ya serangan, serbuan ya dari barat ya, dari barat, yang itu tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak, untuk meracuni kaum muda sekarang Pak. Kaum muda sekarang. Bagaimana kalau kita lihat sekarang ini betapa luar biasa ya pergaulan antara remaja, semuanya betul-betul diracuni, dirusak pemikirannya oleh orang-orang barat. Maka kalau kita tidak punya benteng yang sangat kokoh ya, yang sangat kuat, maka orang itu mudah terpengaruh. Bahkan apa? Ikut daripada pemikiran ataupun ajarannya orang-orang barat itu. Dan ini sudah kita rasakan di zaman sekarang ini Pak. Maka dari itu iya, pembahasan di malam hari ini adalah kaitannya dengan adab ya, bahwasanya orang muslim kehidupannya itu harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan ataupun syariat Islam dalam segala aspek Pak, dalam segala
Perkara ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu komplit sempurna di dalam Islam. Termasuk pada malam hari ini kita sedang bermajelis. Ini ada adabnya, Pak. Masya Allah ya. Ada adabnya, ada etikanya. Maka kalau seseorang itu dia cerdas, kemudian dia pintar, ya, kalau dia tidak punya adab, tidak punya etika, maka meskipun yang ngajari itu wali kutub, ya, bahkan sekelas Nabi pun kalau tidak punya adab tidak bermanfaat. Loh Ustaz, kenapa tidak bermanfaat? Ya kita lihat bagaimana sosok pembesar orang-orang Quraisy, Pak ya. Mungkin tidak asing, namanya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu setiap Rasulullah SAW ya mengisi pengajian, menasihati para sahabat itu selalu hadir, Pak. Abu Jahal selalu hadir, bahkan tidak pernah absen. Tapi tujuannya bukan untuk mencari hidayah, tujuannya bukan untuk mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Tujuannya adalah untuk mencari-cari kesalahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpleset dari ceramahnya, dari nasihatnya, maka langsung disebarkan ke pembesar-pembesar Quraisy. Fungsinya apa? Untuk mencelakakan, untuk menghinakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya setiap muslim wajib berpegang teguh kepada adab, khususnya bermajelis. Yang pertama apa? Yang pertama, adab seorang muslim ketika dia bermajelis, ketika dia menghadiri pengajian, yang pertama adalah idza arada ay yajlisa. Ya kan, apabila ada seseorang, Pak, ada seorang yang dia datang dari luar, masuk ke masjid ataupun ke tempat apapun ya, tujuannya untuk bermajelis, fa innahu yusallimu ala ahli majlisi awalan. Maka dia diperintahkan dalam Islam untuk apa? Mengucapkan salam. Ya, untuk mengucapkan salam. Enggak boleh dia langsung nyelonong kemudian duduk, enggak boleh, Pak. Tapi harus mengucapkan salam. Ini etika, ini adab. Dan di dalam Islam. Dan kita tidak akan menjumpai ada seperti ini kecuali hanya di dalam Islam. Coba cari agama selain Islam, gak ada, Pak. Adanya di dalam Islam. Nah kemudian setelah itu dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang bermajelis ya. Kemudian dia tidak boleh duduk duduk di tengah itu tidak boleh, Pak. Tapi harus apa? Harus mencari tempat yang kosong. Tidak boleh nyerobot. Ya. Harus mengucapkan salam kepada ahli majelis itu, kemudian dia mencari tempat yang kosong. Gitu. Selanjutnya adalah wala yajlisu baina itsnaini illa bi idznihima, Pak. Jadi seseorang itu, kata Rasulullah ya, dia tidak boleh duduk di antara dua orang. Misal si fulan sedang berbicara, kemudian dia duduk di tengahnya, maka kata Rasulullah nggak boleh, Pak, nggak boleh. Harus meminta izin kepada dua orang ini yang sedang duduk. Masya Allah ya, diatur, Pak. Karena ini berdasarkan sabdanya Rasulullah SAW, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi. Dan janganlah salah satu di antara kalian menyuruh orang untuk pergi ke tempat duduknya. Ya artinya ketika kita sudah duduk di sini ya, tiba-tiba yang datang ini nyuruh kita untuk pergi, untuk pindah, maka itu enggak boleh, Pak.
ketika kita nyuruh ya orang itu untuk berpindah tempat duduknya, kemudian kita duduki, nggak boleh Pak. Ya. Tapi apa? Walakin tawassa'u au tafassahu. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kelapangan dan memberi keluasan. Inilah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam. Bukan hanya orang Islam saja, bahkan semua manusia. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah idza qama ahadun min majlisihi, ya kan? Apabila ada salah satu di antara kita yang berpindah majelis ataupun izin, ya, kemudian dia ingin kembali lagi, maka yang berhak duduk di tempat itu adalah orang yang tadi, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadakum min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqun bihi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satu di antara kalian ya min majlisin keluar dari majelisnya karena uzur, karena misal mau ke kamar kecil, ya, thumma raja'a ilaihi, kemudian dia bermaksud untuk kembali Pak, maka kata Rasulullah fahuwa ahaqqun bihi, maka dia berhak menempati tempat itu tadi, dan gak boleh ditempati oleh orang-orang lain, gak boleh, hanya orang itu tadi. Masya Allah ya, luar biasa Pak, luar biasa tata cara yang diberikan Islam kepada kita. Dan Masya Allah, ketika kita mempraktekkan ini semuanya Pak ya, sungguh betapa nikmatnya, betapa indahnya agama Islam, sehingga dengan itu semuanya melahirkan yang namanya apa? Kedamaian, ketenangan, ya. Tidak ada gontok-gontokan, nggak ada Pak, nggak ada mati karena antri beras, nggak ada. Berarti tugas kita Pak, tugas kita adalah bagaimana menyampaikan apa yang kita peroleh ketika kita belajar saat ini. Karena soleh itu Pak, orang soleh itu nggak hanya cukup kepada dirinya sendiri Pak, tapi apa? Harus mencakup 3 aspek. Individunya yang soleh, betul ya Pak ya, orangnya juga soleh, kemudian masyarakatnya harus soleh, ya kan? Nah, ketika individunya sudah soleh, masyarakatnya sudah soleh, maka naik ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu apa Pak? Negara. Ya, negaranya harus soleh. Oke lah, individunya soleh, kita didik anak kita di rumah sudah soleh, ya sudah baik, ya sudah luar biasa lah. Tapi ketika dia terjun di masyarakat, yang masyarakatnya itu belum paham, maka bisa-bisa ikut arus Pak, ikut arus. Dan terlebih lagi kalau negaranya dan soleh, bahkan apa? Diberikan fasilitas, ya. Bisa dipahami Pak ya dari penyampaian kami, gitu. Kemudian selanjutnya adalah adab bermajelis. Ini ketika bermajelis Pak ya. Nanti ketika kita berada di tempat lain, ketika kita berada di suatu tempat itu ada adabnya Pak. Ketika kita lagi ngopi di tepi jalan, ketika kita duduk cangkruan, itu ada adabnya Pak. Dan ini oleh Syekh Jabir dijelaskan di dalam kitab Minhajul
muslim. Luar biasa. Adab selanjutnya adalah la yajlisu fi wasatil halaqati. Ya. Tidak boleh Pak bagi seseorang ketika dia bermajelis, datang ke majelis langsung duduk di tengah-tengah halaqah. Nggak boleh Pak. Misal saya di sini ya, kemudian panjenengan di melingkar ya, kemudian orang itu baru datang langsung duduk di tengahnya, nggak boleh Pak ya. Tapi apa tadi adabnya? Yusallimu, dia salam ya Pak ya, salam kepada majelis itu, kemudian apa? Kemudian dia mencari tempat yang kosong, duduk di situ. Masya Allah. Dan dia tidak boleh menyuruh, tidak boleh, ayo fulan pindah, nggak boleh. Ya, harus mencari tempat yang kosong. Ini ketika bermajelis. Kemudian selanjutnya adalah idza jalasa yura'i adabal atiyata Pak. Maka orang yang bermajelis kita Pak ya, kan kita sedang bermajelis nih, sedang duduk. Maka kita harus memperhatikan adab-adab, yaitu kaitannya dengan diri kita sendiri. Apa adab itu? Yang pertama adalah ayyajlisa wa alaihi waqarun wa sakinatun Pak. Ya, kita dengan khusyuk ya, dengan tenang, dengan penuh hikmah mendengarkan nasihat-nasihat daripada ustaz-ustaz ataupun kiai-kiai, ulama. Ya, harus tenang. Ya, penuh hikmah, tunduk gitu. Kemudian selanjutnya adalah wala yushabbaka baina asabihi Pak. Ya. Orang yang bermajelis itu dia tidak boleh istilahnya apa ya? Gini loh. Apa ini Pak? Apa namanya nih? Membunyikan tangannya. Gak boleh Pak. Dalam Islam gak boleh. Kan tadi yang pertama harus tenang, hikmah. Ya kan, selanjutnya gak boleh membunyikan tangan. Ya gini-gini gak boleh. Apalagi gini. Ya gak boleh Pak. Ya. Karena ini kata Ustadz ini ya, Kiai apa ya, kata beliau Buyayah ya, itu nggak boleh Pak. Ketika menyampaikan nggak boleh, ya harus tadi, harus waqarun wasakinatun, harus tenang dan penuh hikmah ketika mendengarkan nasihat-nasihat dari para kiai, para ustadz gitu. Selanjutnya adalah wala ya'batha bilihiyatihi aw khatimihi. Nih Pak. Dia tidak boleh apa Pak? Tidak boleh menyela-nyela jenggot. Gini tuh gak boleh Pak. Gak boleh dia. Gini kan? Dalam Islam gak boleh. Habis itu apa lagi? Memainkan cincinnya. Cincinnya dibuka-buka gini. Ya, gak boleh Pak. Ya, begitu. Kemudian wala ya khallala asnanahu. Gak boleh ini Pak, jari itu, jari ya dimasukkan ke gigi ataupun bersiwak. Ketika dalam bermajelis tidak boleh, tidak diperkenankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah au yudkhila isba'ahu Pak. Enggak boleh dia tuh memasukkan tangannya ke dalam hidung. Berarti apa tuh Pak? Ngupil. Ya, ngupil ya. Enggak boleh Pak. Enggak boleh. Au yudkhila isba'ahu fi anfihi. Ya. Selanjutnya adalah au yukthira minal basaqi. Ya, tidak boleh banyak apa Pak? Tertawa. Ya. Ketika bermajelis disampaikan nasihat-nasihat mauidhatul hasanah, dia banyak tertawa, banyak guyon kepada teman sampingnya. Begitu. Wa tanakhumi, dan nggak boleh memperbanyak
istilahnya apa ya, tanakhum itu eh, kayak gini loh. Ya, itu tanakhum. Nggak boleh memperbanyak. Habis itu au yukthira minal alqasi. Ketika dia bermajelis, dia banyak bersin, Pak. Banyak bersin. Itu kata baginda Rasulullah, nggak boleh. Ya. Kadang-kadang kita kan ketika bermajelis, ya kita enak saja ya, bersin, ya. Kemudian apa? Nggak ditutup, ya kan? Bahkan kalau di kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu, ya, untuk menjaga kekhusyuan majelis itu bawa tisu, Pak. Bawa tisu, ditutup, setelah itu dia baru bersin, sehingga baunya itu tidak menyebar ke kemana-mana. Nah ini. Dan ketika seseorang itu dia belajar adab itu luar biasa, Pak. Luar biasa apanya? Berat untuk diamalkan, ya, Pak. Kalau hanya sekedar berbicara, menyampaikan itu mudah, tapi prakteknya itu luar biasa. Harus penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Apalagi ketika kita dalam sholat, itu ada, Pak. Ya, ada saya menjumpai ketika sholat itu, ketika bersin itu kan ditutup, enak aja dia. Padahal dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di sampingnya ada malaikat. Selanjutnya adalah watanathaubi, banyak menguap, ya kan, banyak menguap di dalam majelis. Kalau sebelum majelis dia seger, orang itu seger, Pak. Seger, gak nguap, gak ngantuk. Tapi ketika dia bermajelis itu dia menguap terus. Berarti ada apanya, Pak? Ada setannya. Ada setannya yang menggoda dia untuk bermajelis. Nah, ini perlu dijauhi. Selanjutnya adalah waliyakun majalisahu hadian qalilal harakati. Hendaknya ketika dia bermajelis itu dia tenang, ya, tenang, khusyuk dan sedikit bergerak, gitu, Pak. Kemudian waliyakun kalamuhu mandzuman muttazanan, ya, hendaknya dia berbicaranya itu teratur, kemudian sopan dan lain sebagainya, Pak. Ini. Selanjutnya wa idza tahaddatsa falyataharras shawab. Ketika dia berbicara dia penuh dengan kebenaran, Pak. Artinya tidak mengada-ngada cerita, tapi betul-betul apa adanya. Wala yukthiru minal kalam, tidak boleh memperbanyak bicara. Wal yatajannabil mazah, ya, harus menjauhi senda gurau. Selanjutnya adalah wa alla yatahaddatsa bi'ijabi an ahlihi wa auladihi. Nah, ketika bermajelis, Pak, dia ini apa? Dia selalu berbicara, Pak. Berbicara tentang keluarganya, ya, tentang anaknya, ya. Anaknya sudah S1, S2, bahkan S4, ya, bangga dia, ya. Anaknya sudah diterima di fakultas apa, bangga. Padahal ini di dalam majelis. Kata beliau Rasulullah SAW, wala yatahaddatsa bi'ijabi an ahlihi wa auladihi, tidak boleh. Tidak boleh karena di dalam majelis. Begitu. Selanjutnya ausola'atihi, ya, kalau dia bekerja di pabrik, ya, ketika bermajelis tidak ada omongan kecuali hanya pabrik ataupun perusahaan. Ya. Kemudian wa inta jahid madahi wal adai, ya, dia membicarakan kesuksesan, Pak,
kesusahan materi duniawi, ya punya mobil, punya rumah, harta di mana-mana, ya nggak boleh. Karena dalam majelis, Pak. Tapi yang diagungkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harus membicarakan tentang keagungan ataupun kebesaran ilmu, begitu. Kemudian wa idza haddatsa ghairuhu azgha yasma'u. Apabila ya kan dia mendapati orang yang berbicara itu, dia harus mendengarkan dengan penuh seksama, Pak. Ya kan, seakan-akan kita itu tidak pernah mendengar apa yang dia sampaikan. Padahal kita sudah tahu. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita ketika kita bermajelis, ya, kita seakan-akan menjadi orang yang betul-betul tidak tahu apapun, Pak. Seperti apa? Ibarat gelas yang kosong. Gelas kosong itu, Pak, ya kan, dimasuki apapun masih bisa. Misal, ya, ini gelas, Pak, ya. Saya masuki batu, penuh nggak, Pak? Halo, Pak? Ini saking khusyuknya ya. Saya masuki gelas ini, saya masuki batu besar, penuh nggak, Pak? Enggak. Ya. Saya kasih kerikil, batu-batu kecil, penuh nggak, Pak? Ayo dijawab. Enggak. Habis itu saya kasih pasir, agak penuh ya. Ya. Setelah itu saya kasih air, penuh ya, Pak. Jadi baru, Pak, penuh. Ya. Itulah orang ibarat perumpamaan orang yang menuntut ilmu, dia harus mengkosongkan ya dirinya seperti kosongnya gelas. Ya. Tapi kalau gelas itu sudah penuh airnya, ya kan, dikasih apapun, diberi apapun macamnya, dia mentah. Nah, ini. Gitu, Pak, ya. Nih luar biasa adab mengajarkan kepada kita. Ini selanjutnya adalah wal muslimu id yaltazimu hadhil adaba innama yaltazimuha li amrayni. Ya kan, maka wajib seorang muslim berpegang teguh kepada adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini semuanya ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita berpegang teguh terhadap perintah-perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap ajaran-ajaran Rasulullah SAW, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa, orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Yang mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, ya, dan bisa kita praktekkan dan bisa kita dakwahkan. Allahumma amin. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, kesabaran dan keistiqomahan, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sebaik-baiknya, yaitu husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi